Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmi dari kelas 11C. Ingin mempresentasikan materi ilmu resep, yaitu tentang solutio atau larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung salah satu lebih zat kimia yang terlarut. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik. Jika larutan diencerkan atau dicampur, zat pelarut disebut solvent. Zat yang terlarut disebut solut. Jenis larutan. Yang pertama, jenis larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like, artinya solute yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solute yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larutan dalam air, alkaloid basa larut dalam kloroform. Yang kedua, CO solvensi. CO solvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larutan dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl, dan Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut subnitras. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO2, PbSO4, dan CaSO4. Lanjutannya, tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3, NH4PO4. Yang keempat, temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan proses. Zat terlarut tambah pelarut, tambah panas, tambah larutan. Berapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan atau bersifat exotherm karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Yang kelima, salting out, yaitu adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan. Contohnya yaitu kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Salting in yaitu peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambah suatu garam dalam larutannya. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin tambah basa NH4. Yang ketujuh, ada pembentukan kompleks, yaitu peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan
membentuk garam kompleks. Contohnya iodium larut dalam Kl atau NaL jenuh, Kl tambah L2 tambah Kl3. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh: pertama, ukuran partikel. Makin halus solute makin kecil ukuran partikel, makin luas solute yang kontak dengan solvent solute bikin cepat larut. Yang kedua, suhu. Pada umumnya kenaikan suhu menambah kelarutan solute. Yang ketiga, pengadukan. Adapun keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solutio. Keuntungannya yang pertama merupakan campuran homogen, yang kedua dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan, ketiga dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, keempat kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, yang kelima mudah diberi pemanis, bau-bauan dan warna, yang keenam untuk pemakaian luar bentuk larutan mudah digunakan. Adapun kerugiannya, yang pertama volume larutan lebih besar, yang kedua ada obat yang tidak stabil dalam larutan, yang ketiga ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Sediaan larutan pertama itu potiones atau obat minum, yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemakaian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi suspensi. Yang kedua ada eliksir, yaitu sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan sorbitol. Yang ketiga ada sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan nipagi 0,25% B bobot per volume. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Keempat, netralisasi, yaitu obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dalam larutan bersifat netral. Yang kelima ada saturatio, obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Pembuatannya yaitu: pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air tersedia. Yang kedua, komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Yang ketiga, 2/3 bagian asam masuk basa, gas dibuang seluruhnya. Keenam, ada potio efervescen, saturatio yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatannya langkah pertama dan 2 sama dengan pada saturatio. Langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera tutup dengan sampak knob. Penambahan bahan-bahan yaitu zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam. Pertama, zat netral dalam jumlah kecil. Yang kedua, zat-zat mudah menguap. Ketiga, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid. Keempat, sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa. Pertama, garam dari asam yang sukar larut. Kedua, bila saturasi mengandung asam latrat, maka garam-garam kalium dan amonium dari asam tatrat. Ketujuh, ada gutai atau drop, obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Pediatric drop, yaitu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak
Cara menghitung dosis larutan yaitu sendok C Corclear atau sendok makan 15 ml, CTH Corclity atau sendok makan 5 ml, CP Corclif Pulvis atau sendok bubur 8 ml. Resep larutan KL 2% 100 ml, MFDD SOT S3 DDC1 umur 10 tahun, DM-nya 1 kali 4 1 kali pakai 2 gram, sehari 8 gram. Yang pertama, perhitungan bahan. Kalium iodida 2/100 kali 100 sama dengan 2 gram, Aquades hingga 100 ml. Yang kedua, perhitungan dosis. Berdasarkan umur 10 tahun, 1 kali pakai sama dengan N/20 kali DM. 10/20 kali 2 sama dengan 1 gram. Sehari N/20 kali DM. 10/20 kali 6 sama dengan 3 gram. Berdasarkan resep, 1 kali pakai volume sendok per volume obat kali kandungan obat sama dengan 15 ml per 100 ml kali 2 sama dengan 0,3 gram kecil 1 gram. Persen 0,3 per 1 kali 100% sama dengan 30%. Lebih kecil 100%. Sehari 3 kali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram kecil 3 gram. Persen 0,9 per 3 kali 100% sama dengan 30%, kecil 100%. Solutio atau larutan pertama kolirium, yaitu berupa sediaan larutan steril jernih bebas sara asing isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet. Yang perlu diketahui pertama, pada etiket yang harus tertera dengan penggunaan setelah tutup dibuka dan cuci mata. Yang kedua, kolirium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan lama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang kedua, gutai ophthalmicae atau tetes mata, yaitu larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi. Pendaparan larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Air mata normal memiliki pH 7,4. Pengawet. Wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Pengawet yang dianjurkan yaitu nipagin dan nipasol fenil merkuri timerosol. Pengental ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan, contohnya metil selulosa polivinil alkohol. Cara pembuatan obat tetes mata. Yang pertama, obat dilarutkan ke dalam salah satu zat yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 115-116 Celcius selama 30 menit. Yang kedua, obat dilarutkan dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Yang ketiga, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan. Masukkan ke dalam wadah, tutup rapat, sterilkan dengan bakterisid, dipanaskan pada suhu 98-100 Celcius selama 30 menit. Yang ketiga, gargarisme atau gargle, yaitu kumur mulut, adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan
pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Yang keempat, litus oris atau oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contoh larutan 100% boraks dan gliserin. Yang kelima, guttae oris atau tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur, tidak untuk ditelan. 6. Guttae nasales atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Yang ketujuh, guttae auriculares atau tetes telinga. Tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Contohnya Minol tetes telinga, Vital tetes telinga. Yang kedelapan, inhalationes, sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronkioli. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaan pada etiket ditulis kocok dahulu. Yang kesembilan, lavement atau enema, cairan yang pemakaiannya per rektal atau kolon. Tujuan pemakaian klisma adalah pertama, untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemil, untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembeli feses sebelum operasi, dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Berfungsi juga sebagai karminatif, emollient, sedatif. Yang ke-10, douche adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan, karenanya larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Douche ini dibuat dalam bentuk kering atau padat atau serbuk tablet yang hendak digunakan dilarutkan dalam sejumlah air tertentu, dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contoh betadine vaginal douche atau dikemas beserta aplikatornya. Yang ke-11, epitema atau obat kompres, cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya Sol Revanol campuran borwater revanol. Menghitung pengenceran alkohol. Bagaimana jika kita ingin menggunakan alkohol 70%, lantas yang tersedia di pasaran hanya alkohol 96%? Jadi kita mau tahu bagaimanakah cara menghitung tanpa harus membeli alkohol yang kita butuhkan. Alkohol 70% sama dengan 500 ml, alkohol 96% sama dengan 364,6 ml. Tambahkan dengan Aquades AD 500 ml. Dalam dunia farmasi ada kita kenal dengan istilah pengenceran. Pengenceran yaitu V1 kali K1 sama dengan V2 kali K2. V1 yaitu volume 1 awal, V2 volume 2 akhir, K1 konsentrasi 1 awal, K2 konsentrasi 2 akhir. V1 kali 96 sama dengan 500 ml kali 70. V1 kali 96 sama dengan 35.000. V1 35.000 per 96 sama dengan 364,58 mili. Jadi 364,6 mili. Setelah mendapatkan hasilnya, lalu kita tambahkan dengan Aquades hingga 500 mili. Cara menghitung penambahan CCO di fenhidramin HCl 12,5
mg, etanolom 750 mikroliter, sirup kompleks 1,75 ml. Zat tambahan yang cocok Qs Aquedes hingga 5 ml mf, eliksir 100 ml, S3DD CTM 1. Perhitungan bahan pertama, difenhidramin HCl 100 ml per 5 kali 1,25 mg sama dengan 250 mg. Yang kedua, etanolom 100 per 5 kali 750 sama dengan 15.000 sama dengan 15 mg. Ketiga, sirup kompleks 100 ml per 5 ml kali 1,75 ml sama dengan 35 ml. Yang keempat, CCO Qs 5 Aquedes 100 kali A hingga 5 ml sama dengan hingga 100 ml. MF, eliksir 100 ml, V1 S3DD CTH. Menghitung CCO, V1 kali K1 sama dengan V2 kali K2, 100 kali 0,01 sama dengan V2 kali 5, V2 kali 5 sama dengan 1, V2 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2. Tetes percobaan, 1 ml sama dengan 30 tetes, 1 ml sama dengan 30 tetes, 1 ml sama dengan 30 tetes ditambah jadi 90 tetes. 90 tetes dibagi menjadi 3, jadi 0,2 ml kali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Hitungan farmasi Farmakope Indonesia edisi 4 adalah yaitu 3 bentuk persen, yaitu persen bobot per bobot, B per B menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua, persen bobot per volume, B per V menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan. Sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Yang ketiga, persen volume per volume, V per V menyatakan jumlah mil zat dalam 100 mil larutan. Perhitungan bukan etanol. Hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan mempergunakan larutan yang mengandung 500% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Untuk menentukan soal ini, yang pertama, mana bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. B. Komponen yang belum kita ketahui, kita misalkan X. Zat aktif yang membentuk sama dengan yang terbentuk. Berat zat yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat penambah. Jawabannya X gram 50% sama dengan 30 gram 10%. Zat aktif atau ZA sama dengan 50 per 100 kali 0,5 X. ZA sama dengan 10 per 100 kali 30 sama dengan 30 gram. 0,5 X sama dengan 30 gram. X 30 per 0,5 sama dengan 60 gram. Zat penambah atau air sama dengan 300 per 60 sama dengan 240 gram. Perhitungan etanol yaitu mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah.
Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Yang kedua, spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume. Perhitungan etanol yaitu mengubah atau mengecerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Yang kedua, spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume, sehingga pertama, 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung alkohol absolut X 100 gram sama dengan 0 gram. 0/100 air sama dengan 100 gram dikurang 0 gram sama dengan 100 gram. Yang kedua, 200 etanol 70% volume per volume, artinya larutan mengandung alkohol absolut X 200 sama dengan 140. 70/100 air bukan 200 kurang 140 sama dengan 60. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.